Baik, jadi pada kesempatan kali ini saya akan merepresentasikan tugas UAS dari mata kuliah keamanan komputer dengan judul Desain Ulang Sistem Informasi Akademik New Generation atau SIAK-NG Universitas Indonesia dengan Keamanan Berbasis AI. Namun sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Madari Fajina Jendra dengan NIM 23151011. Sebelum itu, adapun istilah SIAK UI, di SIAK UI itu adalah Sistem Informasi Akademik New Next Generation, di mana ini adalah fungsinya untuk menunjang kegiatan akademik UI seperti penyusunan kurikulum, mata kuliah, kalender akademik, jadwal perkuliahan, hingga data mahasiswa. Adapun pengguna dari SIAK-NG ini, yang pertama itu mahasiswa, di mana yang merupakan pengguna utama yang memanfaatkan sistem untuk mengisi IRS, melihat jadwal kuliah dan ujian, memantau nilai, dan lain-lain. Yang kedua adalah dosen, di mana dosen mengisi nilai mahasiswa, mengunduh daftar hadir, dan melihat histori akademik mahasiswa. Dan terakhir adalah staf akademik, di mana ia dapat mengelola data mahasiswa dan dosen sekaligus. Adapun identifikasi masalah keamanan sistem CING pada saat ini, yang pertama itu adalah masalah teknis dan ketidakstabilan sistem. Jadi, CING dan IMAS ini merupakan salah satu sistem digital yang dimiliki oleh UI atau Universitas Indonesia, di mana kedua sistem ini sedang mengalami masalah teknis dan kesulitan akses. Pertama, pada saat periode pengisian IRS dan juga ujian massal atau kuis massal. Lalu yang kedua dulu adalah kurangnya integrasi antar sistem, di mana SIAK-NG dan IMAS ini tidak terintegrasi sepenuhnya, sehingga memaksa dosen dan mahasiswa untuk menggunakan platform eksternal untuk materi perkuliahan dan tugas. Lalu selanjutnya adalah ketergantungan pada kesadaran pengguna untuk keamanan dan kata sandi. Keamanan dasar sistem sangat bergantung pada perilaku pengguna yang rentan terhadap kata sandi lemah atau phishing. Lalu yang terakhir adalah potensi kerentanan desain UI UX. Jadi desain atau muka dari UI ini yang tidak aman itu dapat menyebabkan ekstraksi informasi pribadi. Lalu selanjutnya adalah fitur keamanan dengan bantuan AI. Yang pertama itu autentikasi adaptif, di mana AI itu dapat berperan untuk memantau aktivitas pengguna eh, seperti IP, perangkat lokasi, waktu, dan lain-lain. Dan jika ada anomali, misalnya login dari lokasi asing, AI akan meminta FPMBVE atau menolak akses. Hal ini efektif untuk mencegah kredensial stuffing. Lalu selanjutnya adalah analisis perilaku pengguna dan entitas, di mana AI berperan mempelajari pola normal aktivitas pengguna atau entitas menandai penyimpangan signifikan, di mana implementasikannya dengan mendeteksi ancaman orang dalam, di mana staf mengunduh data tidak biasa, kompromi akun dari login dari banyak IP, pergerakan rata-rata penyerang. Lalu selanjutnya adalah deteksi anomali lalu lintas jaringan, di mana menggunakan model deep learning untuk memantau lalu lintas jaringan real-time untuk pola penyimpang. Ini bisa diimplementasikan dengan mendeteksi lonjakan lalu lintas di DOS, komunikasi mencurigakan terkait malware, dan eksploitasi data sensitif. Lalu selanjutnya adalah pencegahan kehilangan data atau DLP, di mana AI dapat otomatis mendeteksi dan mengklasifikasikan data sensitif. Mana implementasinya dengan memblokir dan ekspresi email berisi data sensitif keluar jaringan. Lalu selanjutnya adalah intelijen ancaman dan pemetaan risiko berbasis AI, di mana AI dapat menganalisis data intelijen ancaman, memprioritaskan risiko, dan memprediksi tren serangan. Dan bisa dilakukan dengan cara dashboard risiko real time, wawasan prediktif untuk kebijakan keamanan proaktif. Lalu adapun manfaat potensial implementasi AI dalam keamanan saya NGUI, yang pertama itu deteksi ancaman proaktif, di mana mengidentifikasi ancaman secara real time sebelum itu dapat eh, mengurangi kerusakan secara signifikan. Baik, kedua adalah pengurangan beban kerja manual, di mana AI dapat eh, mendeteksi dan respons sehingga mengurangi beban kerja tim profesional keamanan cyber. Yang ketiga itu adalah peningkatan pengalaman pengguna, karena autentikasi adaptif mengurangi kelelahan MVA. Yang keempat adalah penilaian risiko yang lebih baik, di mana AI dapat membuat keputusan yang lebih baik, sehingga hasilnya akan lebih akurat. Kelima adalah peningkatan kepercayaan dan reputasi, di mana sistem yang dibangun dengan AI dapat meningkatkan eh, EV dan juga melindungi universitas dari insiden cyber.
Lalu selanjutnya adalah tantangan implementasi AI dalam keamanan siap NG UI. Pertama itu tentunya biaya dan pendanaan, di mana ini membutuhkan dana yang besar, tetapi anggaran universitas dalam hal IT itu biasanya sering terbatas. Yang kedua adalah privasi data dan pertimbangan etis, di mana ini dapat menyebabkan potensi bias AI, kemudian kurangnya transparansi dan halusinasi AI yang memerlukan pengawasan manusia dan kerangka etika yang kuat. Yang ketiga adalah kompleksitas integrasi sistem, di mana mengintegrasikan AI dengan ekosistem IT universitas yang ada seringkali kompleks. Yang keempat adalah faktor manusia dan adopsi pengguna. Ini diperlukan pelatihan kesadaran keamanan cyber dan editorial AI berkelanjutan untuk mengatasi resistensi. Yang kelima adalah ketersediaan pakar AI, di mana kekurangan ahli AI dan keamanan cyber yang berkualitas dapat menyebabkan tantangan. Lalu adapun kesimpulannya, di mana AI merupakan perangkat yang sangat efektif untuk keamanan cyber yang responsif dan preventif. Namun keberhasilan penerapannya sangat tergantung pada beberapa hal. Nah, kemudian penerapan AI adalah investasi strategis yang bersifat jangka panjang yang memerlukan komitmen keuangan dan dilakukan secara bertahap. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya minta maaf dan saya tutup dengan kata terima kasih.